Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Di video kali ini saya akan membahas manga Sun Wukong chapter 98 bagian 2. Baiklah, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like-nya, komen dan jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Adakah Po? Di video sebelumnya kita diperlihatkan dengan kemarahan pasukan Dark Shadow kepada Tang Sansang. Mereka marah karena perdebatan mereka telah kalah dan merasa dirugikan karena telah membuang-buang waktu mereka. Dia pun melompat dengan berniat memukul Tang Sansang, namun disayangkan pukulan mereka ditahan oleh Tang Sansang. Tang Sansang pun merasa mengenali orang tersebut. Tang Sansang merasa pernah bertemu dengannya. Tang Sansang yang terdorong akibat pukulan tersebut merasakan sepertinya ada dendam kepadanya. Tang Sansang pun bertanya apakah dia pernah menyinggung perasaan seorang dewa. Pertempuran pun dimulai. Dengan keren Cao Wujing menebaskan pedangnya kepada salah satu pasukan Dark Shadow. Namun pedang tersebut tidak mempan dan tidak bisa menembusnya. Pasukan Dark Shadow pun mengatakan jikalau senjata biasa tidak akan mempan kepadanya. Tebasan kedua tetap dilayangkan, bahkan ketiga, namun semua itu percuma karena tidak ada yang mampu menembusnya. Dengan sombongnya pasukan Dark Shadow berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Sambil berkata bahwa sutra itu adalah milik mereka. Namun hal tak terduga pun terjadi, sebuah kaki menempel tepat di muka salah satu pasukan Dark Shadow tersebut. Bai Long memang keren banget belakangan ini. Dengan keras Bai Long berteriak, "Tidak. Jikalau kau ingin melukainya, kau harus melewatinya terlebih dahulu." Xiao Yu pun kaget karena Bai Long telah kembali. Pasukan Dark Shadow yang masih tertempel kaki di wajahnya berkata bahwa dia telah menunggu Bai Long. Bai Long pun terheran-heran dan bertanya apakah kita sudah pernah bertemu. Dengan kesalnya pasukan Dark Shadow pun berkata, "Apakah kau pikir aku sudah mati saat kau membakarku hidup-hidup?" Bai Long pun jadi mengingatnya dan mengatakan ternyata Om yang menaiki anjing. Dengan pukulannya Bai Long pun terhempas ke tanah. Lalu dia memberitahu namanya adalah Zizian Jinggan. Dia pun merasa bahwa Bai Long telah membuatnya bertambah kesal dan berniat akan membuat kematian Bai Long semakin mengenaskan. Dan berkata, "Dasar bocah bajingan." Tang Sansang pun menjadi heran dan bertanya bukannya saat itu dia telah mati. Zizian Jinggan pun berkata bahwa Tang Sansanglah penyebabnya hingga saat ini dia sangat menderita. Dia pun merasa harus membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Zizian Jinggan pun mengamuk dan berteriak, "Akan kubunuh kalian semua." Bai Long pun meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya kepada dewa tersebut karena dia tidak ingin melakukannya. Tang Sansang memperingati Bai Long, "Awas," katanya. Zizian Jinggan pun berkata, "Minta maaf, tunjukkanlah ketulusanmu kepadaku." Bai Long pun terkena pukulan tepat di wajahnya yang membuat Bai Long terlempar. Kayu bakar yang dibawanya pun ikut berhamburan. Siluman macan yang sedang terluka pun berkata, "Dasar bodoh, saat bertarung malah meminta maaf." Xiao Yu pun mengatakan bahwa Bai Long memang selalu seperti itu. Sementara Tang Sansang pun menyadari bahwa kekuatan Zizian Jing pun berbeda dari yang dahulu. Dia merasa kekuatannya meningkat saat telah menjadi dewa. Pasukan Dark Shadow si botak pun datang kembali sambil membaca mantranya. Tang Sansang pun menyuruh Wu Jing untuk selalu mengawasinya. Tiba-tiba satria arwah muncul. Dan Wu Jing pun merasa bahwa ini akan terasa menarik dan cukup langka.
Tang Sansang pun berkata bahwa berhati-hatilah, saya tidak menyuruhmu untuk memujinya. Tang Sansang lalu bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Si botak pun mengatakan bahwa dia tidak suka kontak fisik, maka dari itu dia meminta dengan baik-baik. Namun ditolak, dan dia pun merasa tidak punya cara lain selain menghajar mereka dengan caranya sendiri. Sambil berteriak si botak berkata, wahai arwah kematian, bunuh mereka. Wah, kakak yang botak-botak memang suka ganas ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Arwah kematian pun maju dan memulai aksinya dengan menebas-nebas Tang Sansang. Tang Sansang pun sempat memuji kecepatan pedang dari arwah kematian. Sementara Wu Jing berkata hanya bisa memanggil arwah yang tidak terkendali menipu hati para manusia. Wu Jing pun menyadari bahwa arwah yang dipanggil adalah satria terlatih, yang tingkatannya cukup tinggi. Wu Jing pun berkata dia memang dewa asli. Sementara di sisi lain siluman naga yang sedang terluka ikut diserang juga dan bertanya apakah ada yang bisa membantunya. Hahaha. Dia berkata dia sedang terluka jadi tidak bisa bertarung. Yiwu pun mengatakan hal yang sama. Namun Xie Yu mengatakan bahwa tetaplah berbaring, mereka semua akan mengatasinya. Namun tak lama kemudian Xie Yu pun ingin diserang oleh pasukan arwah. Namun Tang Sansang dengan cepat membantu Xie Yu dan mengalahkan pasukan arwah tersebut. Namun arwah tersebut bangkit kembali dan menusuk Tang Sansang dengan pedangnya. Akan tetapi Tang Sansang masih mampu menahan pedang tersebut dengan tangannya. Dan berkata sepertinya satria arwah tersebut tidak bisa dikalahkan. Dan adegan pun berpindah ke Bai Long yang baru terbangun karena terkena serangan tadi. Bai Long pun menegaskan bahwa dahulu dia bertarung dengannya karena dia merasa tidak nyaman jikalau ada orang yang terluka. Zizian Jinggan pun melanjutkan serangannya dan berkata jikalau siluman rendahan sepertimu sudah terlambat untuk memohon. Dan berkata bahwa Bai Long dan Sutra tidak akan bisa kabur darinya. Bai Long pun mulai serius mengatakan bahwa walaupun ini sangat menyedihkan akan tetapi dia punya tujuan hidup. Jadi dia tak akan kalah. Bai Long pun memanggil arwah naga yang berada dalam dirinya. Akhirnya jiwa naga api itu pun keluar dan membakar Zizian Jinggan. Zizian Jinggan pun kembali mengingat masa lalunya yang dahulu pernah dikalahkan oleh Bai Long. Namun guru Zizian Jinggan merawatnya hingga dia masih bisa terselamatkan. Hidup baru yang diberikan oleh Raja Kegelapan. Dan kekuatan yang kebal akan api. Zizian Jinggan pun berteriak trik payah semacam ini tidak akan mempan lagi terhadapnya. Bai Long pun dibuat heran olehnya karena api naga tersebut tidak mempan lagi kepada Zizian Jinggan. Bai Long pun kembali dihempaskan ke tanah oleh Zizian Jinggan. Zizian Jinggan mengatakan bahwa terkutuk dan bangkit lagi hanya akan membuat kelemahannya menjadi tambah kuat. Namun saat ingin melancarkan serangannya kembali, sebuah tongkat mampu menghadangnya, dan manga kali ini pun berakhir padahal lagi seru-serunya. Buat kalian yang penasaran akan kelanjutan ceritanya tetap pantekin channel ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sayonara.